Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tapi melawan penguasa, gelap, dan roh-roh jahat di udara. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, dan berjaga-jagalah dalam doamu. Legion of Jesus memberitakan kabar baik kepada semua orang. Halo, shalom saudaraku. Jumpa lagi dengan saya Fabian Seko dalam channel Legion of Jesus memberitakan kabar baik bagi semua orang. Nah, saudaraku, video kemarin kita sudah membahas bahwa Kristus menebus Bunda Maria dan menjaganya supaya tidak berdosa. Nah, kali ini kita akan membahas sebuah pertanyaan, mengapa Maria butuh penebusan dari Kristus? Saudaraku, ketidakadaan noda dosa pada Bunda Maria justru hanya dapat terjadi karena jasa Kristus sebagai juru selamatnya. Imam Fransiskan William Ware adalah teolog pertama yang memberikan penjelasan final tentang hal ini yang kemudian disempurnakan oleh muridnya, Beato dan Scotus, yang hidup pada tahun 1265 sampai dengan 1308. Prinsipnya sederhana, yaitu pada umat manusia umumnya penebusan diperoleh melalui pengampunan dosa. Sedangkan pada Bunda Maria, penebusan diperoleh dari cara ia dijaga dari kerusakan dosa. Dengan kata lain, rahmat Allah menyembuhkan umat manusia setelah jatuh di dalam dosa. Sedangkan khusus pada Bunda Maria, rahmat Allah menjaganya agar ia tidak jatuh di dalam dosa. Seorang pakar Mariologi menjelaskan demikian. Maria dijaga dari kerusakan dosa asal oleh karena rahmat penyelamatan Allah yang diperoleh dari jasa Yesus Kristus di Kalvari. Bunda Maria ditebus di saat ia terbentuk di rahim ibunya melalui rahmat pengudusan dan jasa-jasa Yesus di Kalvari. Allah yang tidak terbatas oleh waktu memiliki kuasa untuk memberikan rahmat penebusan kepada setiap orang pada waktu-waktu yang berbeda di sepanjang sejarah. Dan bagi Maria adalah di saat pertama keberadaannya. Dengan ditebus sejak saat pertama di dalam kandungan ibunya Santa Ana, Maria bahkan lebih lagi memerlukan Tuhan Yesus sebagai juru selamatnya. Kenapa? Sebab ini mensyaratkan cara penebusan yang lebih tinggi. Semua orang yang lain ditebus setelah mereka menerima dosa asal dari Adam dan Hawa melalui sakramen baptis. Sedangkan Bunda Maria ditebus sejak di dalam kandungan oleh rahmat yang mencegahnya menerima dosa asal itu. Karena Bunda Maria tidak mempunyai dosa asal, maka selanjutnya ia tidak memiliki kecenderungan untuk berbuat dosa, sehingga ia tidak berdosa seumur hidupnya. Kuasa Kristuslah yang membuat Bunda Maria dikandung tanpa noda dan dibebaskan dari dosa seumur hidupnya. Jadi, hal tidak berdosa ini bukan karena kekuatan Maria sendiri, tetapi karena rahmat Allah. Rahmat Allah yang istimewa ini memang hanya diperuntukkan bagi Bunda Maria saja, karena ia menjadi ibu yang mengandung Yesus Kristus. Ibu Bunda Maria, yaitu Santa Ana, tidak mengandung Yesus, maka ia tidak menerima rahmat yang sama dengan rahmat yang diberikan kepada Bunda Maria yang mengandung Yesus. Karena itu, pengudusan Bunda Maria dari noda dan dosa asal tidak mensyaratkan menguduskan yang sama kepada Ibu Bunda Maria. Jadi pembebasan dari noda asal hanya diberikan kepada Bunda Maria karena perannya sebagai Bunda Allah. Ia dipenuhi oleh rahmat, seperti yang tulis di dalam Lukas 1 ayat 28. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Agar dapat mengemban misi sebagai Bunda Allah,
Bunda Maria menerima keistimewaan rahmat ini dari misteri Paskah Kristus yang diperolehnya secara antisipatif, yaitu sebelum peristiwa wafat Yesus dan kebangkitannya terjadi. Kristus yang tak terbatas oleh waktu memberikan kuasanya kepada Maria ibunya sesuai dengan kehendaknya. Rahmat keselamatan yang mengalir dari misteri Paskah Kristus juga diterima secara antipatif oleh para nabi dan juga orang-orang yang dibenarkan oleh Allah yang hidup di zaman sebelum Kristus. Demikian saudaraku apa yang bisa dapat saya sampaikan mengenai bagaimana menjelaskan bahwa Bunda Maria tetap membutuhkan penebusan dari Kristus. Karena Bunda Maria dikandung tanpa noda asal, maka terlebih lagi dia harus dilindungi dari segala dosa. Dan hal ini memerlukan rahmat Tuhan, memerlukan pertolongan Tuhan. Hal ini tidak bisa dilakukan oleh manusia. Saudaraku, terima kasih. Jika Anda merasa channel ini memberkati Anda boleh silakan subscribe, like, dan juga bagikan kepada banyak orang agar channel ini terus bermanfaat dan juga bisa memberkati banyak orang. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati Anda dan juga saya. Bye-bye.